Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 331 sampai bab 335. Bawa dia pergi, asalkan wanita ini ada di tangan kita, saya yakin Dev akan datang dengan sendirinya. Delvin menginstruksikan bawahannya untuk membawa Yumi naik ke atas mobil, lalu 2 mobil itu melaju menjauh di depan Yuki dan yang lainnya. Yumi, kakak. Melihat mobil yang melaju semakin jauh, Ted dan Yuri berteriak sekuat tenaga. Yuki seketika termenung dan terdiam di tempat, seperti orang bodoh. Tidak lama setelah itu, ponsel Yuki berdering, ada panggilan dari Dev. Saat itu di puncak gunung, ponsel Dev tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Dalam perjalanan ke kota Namae, Dev menerima beberapa notifikasi di ponselnya yang menunjukkan bahwa Yuki telah menelponnya beberapa kali. Dia takut Yuki akan khawatir, jadi Dev menelpon kembali. Kak Yuki, ponselmu berdering. Yuri mengayunkan Yuki dengan hati-hati. Yuki baru tersadar dan segera mengambil ponselnya dan saat melihat panggilan dari Dev matanya memerah dan hampir menangis. Dev, kamu di mana? Kamu di mana? Kak Yumi ditangkap dan dibawa pergi. Yansen dipukuli hingga cedera dan banyak berdarah. Setelah panggilan tersambung, Yuki berkata pada Dev sambil menangis. Bam! Dev yang sedang menyetir seketika tercengang saat mendengarnya. Aura pembunuh kembali meruak dari tubuhnya dan raut wajahnya seketika menjadi dingin. Tunggu saya akan segera sampai. Dev hanya mengucapkan satu kalimat dan mematikan panggilannya. Dia tahu tidak ada gunanya banyak berbicara, semuanya harus menunggu dia sampai. Dev menambah kecepatan mobilnya dan melaju pesat menuju kota Namae. Pada saat itu Yuki dan yang lainnya menatap Yansen yang sekarat dan bersimbah darah di lantai tanpa daya. Kita telepon ambulans untuk membawanya ke rumah sakit saja, kalau tidak dia bisa mati di sini. Yuri melihat Yansen yang terluka parah berkata dengan kaget. Saya akan menelpon ambulans. Ted mengangguk dan bersiap menghubungi 120. Tidak perlu. Yansen mengangkat tangannya dengan lemah untuk menghentikan Ted, dan berkata dengan susah payah, Tuan Dev akan segera kemari, biar dia saja yang menyembuhkanku. Meskipun Yansen terluka parah tapi pikirannya masih jernih, dia tahu kalau dirinya dibawa ke rumah sakit dia pasti akan dioperasi, lalu tulang-tulangnya akan disambung dan darahnya akan diambil, itu akan melukai vitalitasnya. Orang yang berlatih bela diri paling tabu kalau tubuh mereka disentuh oleh pisau. Kalau Dev datang dia pasti akan memikirkan cara untuk menyembuhkannya dan tidak perlu dioperasi. Apakah Dev memiliki keterampilan medis? Yuri berkata dengan kaget. Dia bisa, saat kesehatan ayahku dalam bahaya, Dev lah yang menyelamatkannya, dan itu bagaimana caranya kami kenal. Yuki menjelaskan kepada Yuri. Ini terlalu sempurna kan? Yuri merasa tidak percaya dan tidak menyangka kalau di dunia ini ada pria sesempurna itu. Kaya raya, bisa bertarung, memiliki keterampilan medis dan bahkan tampan. Ini benar-benar langka, pria seperti ini tidak akan bisa ditemukan dimanapun namun malah ditemukan oleh Yuki. Saat ini Yuri semakin iri pada Yuki. Karena Yansen menolak pergi ke rumah sakit, Ted mencari beberapa orang untuk membantu. Membawa Yansen kembali ke hotel dan menunggu Dev tiba. Setelah setengah jam kemudian, suara rem berdecit terdengar dari luar hotel dan tidak lama. Kemudian Dev bergegas memasuki hotel. Saudara Dev, akhirnya kamu sampai juga. Melihat Dev sudah kembali, Ted segera menyambutnya. Di mana Yuki? Dev bertanya dengan panik. Yuki tidak apa-apa, dia dan Yuri sedang berada di dalam kamar. Kamu cepat lihat Yansen, sepertinya kalau terlambat sedikit saja dia sudah akan kehilangan nyawa. Ted menarik Dev dan bergegas masuk ke kamar Yansen. Baru memasuki kamar, Dev sudah melihat Yansen yang terbaring di atas ranjang dengan wajahnya yang pucat, dadanya yang cekung dan bercak darah di mana-mana. Yansen yang mendengar suara membuka matanya perlahan, dan saat melihat Dev datang. Yansen berusaha kuat ingin duduk namun tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Jangan bergerak, saya akan memeriksa keadaanmu. Dev melangkah maju dan menekan pundak Yansen dengan satu tangannya, sedangkan tangan lainnya menyapu pelan di atas dada Yansen. Pada saat ini wajah Dev menjadi dingin dan menakutkan. Tuan Dev, bawahanmu tidak berguna, hingga membuat Nona Yuki terkejut. Yansen berkata dengan malu, sudahlah, kamu jangan bicara lagi, lawanmu adalah seorang ahli, kamu bukan tandingan mereka. Dari luka Yansen, Dev dapat menilai kekuatan dari lawan. Meskipun luka Yansen terlihat jelas tapi itu tidak fatal, namun juga tidak mudah untuk dipulihkan. Terlihat jelas kalau pihak lawan tidak ingin membunuh Yansen tapi juga tidak mau Yansen terlalu senang. Saat telapak tangan Dev menyapu dada Yansen, aliran energi spiritual dikirim ke tubuh Yansen. Yansen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedang direndam dalam air hangat dan membuatnya sangat nyaman, tidak merasakan sakit sama sekali. Tulang rusuk Yansen yang patah, juga dibungkus dengan energi spiritual,
dan sembuh dengan cepat. Dada Yansen yang tadinya cekung perlahan-lahan pulih seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, Dev menarik tangannya dan keringat terlihat menghiasi keningnya. Generasi tulang patah seperti ini memerlukan energi spiritual yang sangat besar. Kalau Dev tidak memakan pil penambah energi dan berhasil menembus pelatihan Ki level 9, sepertinya dia tidak akan bisa menyembuhkan Yansen sama sekali. Sudah, ayo bangun. Setelah menarik tangannya, Dev menghela nafas dalam-dalam. Dia duduk di kursi di samping dan terlihat kelelahan. Yansen yang mendengar ucapan Dev segera membalikkan badannya dari tempat tidur dan berdiri, lalu menyadari kalau tubuhnya baik-baik saja. Meskipun masih ada beberapa luka luar yang masih terlihat dan darah yang masih mengalir keluar, hanya saja untuk luka lecet seperti ini tidak ada artinya bagi Yansen. Terima kasih Tuan Dev. Yansen berkata pada Dev dengan penuh rasa terima kasih. Tubuhmu masih dalam pemulihan jadi untuk sementara jangan gunakan kekuatanmu, nanti saya akan membuatkan sebutir pil obat untukmu dan setelah itu tubuhmu akan baik-baik saja. Dev berpesan pada Yansen, baik, saya mengerti. Yansen mengangguk, pada saat itu Ted menganga, mulutnya terbuka lebar dan bisa langsung menelan sebutir telur. Bagaimana luka seserius itu bisa sembuh dalam sekejap mata? Keajaiban macam apa ini? Lantas apakah Dev merupakan seorang dewa? Pikiran Ted sedang kalut, dan Dev tidak memiliki waktu untuk menggubrisnya, dan bertanya pada Yansen, sebenarnya apa yang terjadi? Cepat jelaskan padaku. Yansen menceritakan kembali semua kejadian tadi pada Dev, dan saat Dev tahu kalau itu adalah utusan dari keluarga Wibowo, tangannya mengepal erat dan kemarahannya semakin terlihat jelas. Dev, kamu sudah kembali? Pada saat itu, Yuki dan Yuri yang mendengar suara segera keluar dari kamar mereka. Melihat wajah Yuki yang pucat, Dev merasa sakit hati, dan bergegas melingkarkan lengannya pada pundak Yuki. Maaf, semua ini salahku, sampai membuatmu kaget. Saya sudah pernah mengatakan kalau saya tidak akan pernah membuatmu terluka, dan akan melindungimu selamanya tapi saya. Yuki segera mengulurkan tangannya dan menutup mulut Dev. Saya tidak apa-apa, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu, saya benar-benar tidak kenapa-kenapa, hanya saja Kak Yumi. Saya sudah tahu, Yansen sudah memberitahuku, saya pasti akan menyelamatkannya dan membawanya pulang. Dev menggenggam tangan Yuki dan berkata dengan tegas. Tapi kamu, apakah kamu akan berada dalam bahaya? Batin Yuki sedang berkontradiksi saat ini, meskipun dia ingin Dev menyelamatkan Yumi, tapi dia juga takut Dev akan berada dalam bahaya. Tenang saja, orang yang bisa membunuhku masih belum lahir. Dev tersenyum pada Yuki lalu berkata pada Yansen, kumpulkan semua saudara Yayasan Nusantara, dan jangan buat kesalahan. Baik, mengerti. Yansen mengangguk dan pergi ke belakang untuk menelpon. Setelah Dev menghibur Yuki, dia pergi meninggalkan hotel dan bersiap pergi ke kota Ithaka untuk menyelamatkan Yumi. Setelah berjalan keluar dari hotel, senyuman di wajah Dev menghilang, dan digantikan dengan raut wajah dingin. Orang-orang yang berjalan di tepi jalan semua dapat merasakan suhu udara seolah turun dan bergidik. Kota Ithaka, kediaman keluarga Wibowo. Erik melihat Delvin membawa pulang seorang wanita dan seketika tidak tahu harus sedih atau senang. Paman, kamu menangkap orang yang salah. Saya tidak kenal wanita ini, dia bukan Yuki. Erik berkata dengan pasrah. Salah menangkap orang? Delvin tercengang dan agak bingung. Dia mengatakan dia adalah Yuki. Bagaimana bisa salah? Delvin berkata sambil melihat ke arah Yumi. Cepat bilang, siapa namamu? Tubuh Yumi gemetaran. Dia sudah pernah mendengar tentang keluarga Wibowo sejak awal. Namun ini pertama kalinya dia berada di kediaman keluarga Wibowo. Rumah keluarga Wibowo yang luas serta dikawal ketat oleh para penjaga membuat Yumi takut. Saya Yumi, kata Yumi dengan terbata-bata. Sialan, berani menipuku. Delvin mengamuk dan menamparkan Yumi dengan keras dan langsung membuat sudut bibir Yumi berdarah. Delvin ini bahkan tidak punya rasa kasihan. Lalu sekarang bagaimana? Saya akan membawanya pulang lalu kembali dengan membawa Yuki. Delvin bertanya pada Erik. Paman, karena sudah dibawa kemari tidak usah diantar pulang lagi. Beberapa hari ini berada di rumah saja sudah membuatku kebosanan. Kebetulan ada wanita ini yang bisa menemaniku. Mata Erik berbinar-binar saat menatap Yumi yang cantik. Erik, saya beritahu kamu masih cedera, jangan sembarangan, lalu kamu harus memperhatikan kesehatanmu, kalau ibumu sampai tahu dia akan memakiku. Delvin menasihati Erik dengan serius. Paman, tenang saja, kita cukup tidak usah memberitahu ibuku saja bukan? Saya memiliki perhitungan sendiri, paman tidak usah khawatir tentang hal itu. Erik menatap Yumi dan tidak peduli lagi dengan cedera pada tubuhnya, selama beberapa hari ini dia tidak bisa keluar untuk bersenang-senang sudah membuat dia hampir gila. Kamu sendiri harus lebih memperhatikannya, kalau begitu saya pulang dulu. Jika ada masalah telepon saya, besok saya akan pergi ke kota Namai lagi. Delvin berkata sambil berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu. Erik menatap Yumi dengan senyuman jahat. Gadis cantik, kamu tidak perlu takut, ayo duduk di sampingku, asalkan kamu patuh padaku, besok saya akan mengantarmu pulang. Tapi kalau kamu berani melawanku, saya akan langsung memanggil bawahanku yang ada di luar untuk menidurimu, mereka itu semuanya kasar dan tidak akan selembut diriku. Saat ini Yumi sudah ketakutan setengah mati, mendengar perkataan Erik dia tidak berani melawan sedikitpun. Ini adalah kediaman keluarga Wibowo, dia tidak mungkin bisa kabur, sekarang hal satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah patuh pada perkataan Erik. Yumi yang berlinang air mata perlahan-lahan berjalan menuju Erik dan duduk di sampingnya.
Mencium aroma tubuh yang wangi dari tubuh Yumi, dan penampilannya yang sangat menyedihkan, Erik tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa terbahak-bahak setelah mengalami cedera. Sedangkan di halaman utama kediaman keluarga Wibowo, lampu sudah bercahaya, seluruh pengawal keluarga Wibowo tidak berhenti berpatroli, beberapa ahli yang dibawa oleh Delvin juga dia tinggalkan untuk Askar. Entah kenapa Askara selalu merasa gelisah, sejak Paman Joni dibunuh kemarin dan Dev mengatakan kalau dia akan memelintir kepalanya, Askara mulai merasakan ketakutan dalam hatinya. Dia takut kalau dia sampai lengah, dan Dev benar-benar datang ke kediaman keluarga Wibowo untuk memelintir kepalanya. Tuan Besar, semua bawahan sudah bersiap dan seluruh villa sudah dijaga dengan ketat, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa keluar masuk. Selain itu beberapa ahli dari keluarga Cangga juga sudah bersiap, Tuan Besar tidak perlu khawatir. Pengurus rumah berjalan memasuki villa dan berkata pada Askara, "Baik, saya sudah tahu." Askara duduk di sofa dan melambaikan tangannya. Pengurus rumah itu juga keluar dengan patuh, sedangkan Dian turun dengan masker wajahnya. "Lihatlah betapa pengecutnya dirimu, bagaimana kamu bisa ditakut-takuti oleh bocah ingusan. Seperti itu, saya rasa kamu semakin tua semakin penakut." Dian mengomeli Askara dengan tidak puas. Askara mengernyitkan keningnya dan melirik sekilas pada Dian namun tidak berani mengatakan apapun. Hanya saja dia sendiri tahu, orang yang bisa membunuh Paman Joni dengan satu pukulan pasti bukanlah orang biasa. Semalam setelah bawahannya membawa pulang kepala Paman Joni dan memberitahukan kejadian itu kepadanya, dia mulai merasa cemas. Dia berpikir kalau Dev benar hanya seorang bocah ingusan, kenapa Yansen, Indrawan serta Willy begitu segan kepadanya? Lalu, Juan sebagai orang terkaya di kota Surau apa mungkin membiarkan putrinya berpacaran dengan orang biasa? Oleh karena itu Askara semakin merasa ada yang tidak beres dan memerintahkan bawahannya untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Melihat Askara tidak berbicara, Dian mendengus dingin, "Saya akan pergi melihat Erik, agar dia lebih banyak makan dan menambah nutrisinya." Dian berkata sambil berjalan menuju villa Erik sendirian. Saat itu, Erik sedang berada di dalam kamar. Yumi sedang berbaring di atas ranjang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, air matanya sudah membasahi selimut di atas ranjang namun dia tidak berani berkata-kata. Erik menatap Yumi dengan bersemangat, dan kedua tangannya perlahan-lahan membuka kancing baju Yumi. Mata Erik memerah saat kulit putih Yumi terekspos. Memang barang berkualitas. Erik menjilat bibirnya dan air liurnya hampir mengalir keluar. Erik yang sudah tidak sabar langsung melemparkan dirinya ke tubuh Yumi. Yumi menggigit bibirnya dan memalingkan kepalanya ke samping, air matanya bagaikan sungai yang tidak berhenti mengalir. Bang! Pada saat itu pintu kamar Erik dibuka dengan keras oleh seseorang. Erik terkejut dan raut wajahnya menjadi dingin. Sialan, siapa yang tidak tahu cara mengetuk pintu, cari mati ya? Erik baru saja selesai mengumpat dan saat berbalik dia melihat ibunya sendiri sedang berjalan masuk, dia seketika kaget dan segera bangkit dari tubuh Yumi. "Ibu kamu, kenapa kamu kemari?" Erik berkata dengan canggung. Dian melihat Yumi yang ada di atas ranjang lalu melihat Erik dan berkata dengan marah, "Dasar anak nakal, tidak mau hidup lagi ya? Sekarang ini kamu sedang cedera. Apa pesan dokter kepadamu? Kamu malah berani melakukan hal seperti ini? Ibu, kakiku ini tidak akan bisa disembuhkan lagi, lagi pula saya hanya..." "Diam kamu, sekarang kamu sudah bisa membantah ya?" Dian memelototinya dan membuat Erik terkejut hingga tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Dian kembali melihat Yumi yang ada di atas ranjang dan berkata dengan sinis, "Masih tidak mau keluar, lihat kelakuanmu itu, mana terlihat seperti seorang nona muda, entah apa yang membuat Erik tertarik padamu." Dian mengira kalau Yumi adalah Yuki, dan dia sama sekali tidak tahu kalau Delvin salah menangkap orang. Yumi seolah mendapat keajaiban dan segera bangkit berdiri, meraih pakaiannya dan bergegas keluar. Hanya saja dia tidak berencana kabur. Saat ini halaman utama kediaman keluarga Wibowo sudah dijaga sedemikian ketat, seorang wanita seperti dia mana bisa kabur. Setelah Dian memarahi Erik dia berjalan keluar lalu melirik Yumi sekilas, dan melambaikan tangannya kepada dua orang bawahannya, "Perhatikan dia dengan baik, jangan sampai tuan muda kembali mendekatinya, mengerti?" "Baik nyonya." Dua bawahan itu segera mengangguk, mereka tahu kekejaman Dian dan tidak berani menyinggungnya. Yumi dikurung di kamar yang ada di samping. Dian bergunam, "Dasar bajingan," sama saja seperti ayahnya melihat wanita langsung menggila. Baru saja Dian selesai berkata, tiba-tiba suara keras terdengar. Suara itu sangat keras, seperti suara tabrakan. Dian segera mencari asal suara dan melihat kalau pagar vilanya yang tinggi besar ditabrak hingga terbuka oleh seseorang dengan menggunakan mobil. Dua pagar itu terjatuh ke tanah dan menyebabkan bunyi gedebuk yang keras, serta debu-debu yang berterbangan. Seluruh pengawal keluarga Wibowo yang mendengar suara itu langsung bergegas menuju ke pintu dan menghentikan mobil yang menabrak pagar. Setelah pintu mobil terbuka, Dev turun dengan aura pembunuh yang menyelimuti dirinya, menghadapi belasan pengawal keluarga Wibowo, wajah Dev tidak bergeming sedikitpun. "Siapa kamu?" Dian bergegas menghampiri dan bertanya dengan bingung. "Hari ini, semua orang yang ada di sini, harus mati." Dev berkata dengan dingin, suaranya seperti dikeluarkan dari neraka tingkat ke-9 yang membuat orang yang mendengarnya bergidik ngeri. Kamu adalah Dev?" Dian bertanya dengan bingung. "Dia adalah Dev, dia adalah Dev, cepat bunuh dia." Askara yang mendengar ada pergerakan juga bergegas keluar, dan saat itu melihat Dev dia langsung panik dan berteriak.
Pengawal keluarga Wibowo yang mendapatkan perintah langsung menerjang ke arah Dev. Mata Dev sedikit menyipit, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang haus darah, dan dia perlahan-lahan meraih tongkat besi yang ada di atas. Mati. Begitu melontarkan kata mati, sosok Dev langsung menghilang bagaikan bayangan lalu muncul di antara para pengawal keluarga Wibowo. Dev yang sudah mencapai level 9 pelatihan Ki bukan lagi tandingan bagi para pengawal biasa itu. Bam bam bam, suara pukulan terus terdengar. Askara dan Dian hanya melihat percikan darah dan menemukan seluruh pengawal keluarga Wibowo sudah tergeletak di tanah. Setiap pengawal itu dipukul kepalanya dengan benda keras, dan kemudian mati karena kepalanya hancur. Hanya dalam waktu sesingkat itu, sudah tidak ada satupun pengawal yang tersisa, dan bau darah yang kental menyelimuti kediaman keluarga Wibowo. Tongkat besi yang ada di tangan Dev masih meneteskan darah segar. Askara dan Dian termenung, tatapan mereka berdua dipenuhi rasa takut, melihat mata Dev yang merah kedua orang itu ketakutan. Hari ini, kalian semua harus mati. Dev melangkah menuju Askara dan istrinya. Bocah, tidak perlu sombong. Tiba-tiba dua pria parubaya yang mengenakan setelan bela diri menerjang ke arah Dev dan melayangkan tinjunya pada saat yang bersamaan. Dan dua orang lainnya berdiri di samping Dian untuk melindunginya. Mereka adalah 4 orang ahli keluarga Cangga. Dev yang melihat itu melemparkan tongkat besi yang ada di tangannya dan melayangkan 2 tinjunya pada waktu yang bersamaan untuk menyambut mereka. Bam, 4 tinju itu bertemu dan menyebabkan suara keras bagaikan guntur. Wajah Dev menjadi dingin, kedua tinjunya sedikit mati rasa, namun 2 ahli dari keluarga Cangga terlontar keluar, tubuh mereka tiba-tiba meledak di udara, darah serta organ dalam berserakan di mana-mana, benar-benar sangat kejam. Dev mengeluarkan jurus mematikan, dan tidak menahannya sedikit pun, namun pukulan dari itu bisa membuat kepalan tangannya sedikit mati rasa, bisa dibilang mereka memang 2 orang ahli. Melihat kejadian itu, Askara dan Dian kembali termenung, mereka tahu dengan jelas bagaimana kemampuan dari para ahli keluarga Cangga, namun Dev membunuh mereka hanya dengan 1 pukulan. Raut wajah 2 orang ahli keluarga Cangga yang tersisa juga terlihat muram. Mereka menggertakkan giginya dan berkata pada Dian, "Nona besar, kamu bawa Tuan pergi, kami akan menahannya di sini." Dian mengangguk, dan perlahan-lahan bergerak mundur. Sebelum bertemu dengan Dev dia memaki Askara sampah, namun sekarang dia mulai menyesalinya. Kalau dia tahu Dev sekebat ini dia akan meminta keluarga Cangga mengirimkan lebih banyak orang. "Ingin pergi, saya sudah bilang kalian semua harus mati." Dev berkata lalu menerjang ke arah Askara dan Dian dengan cepat.